aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus kiranya mengurapi setiap kami, supaya lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar saat ini, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mau hidup hanya melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Bapa di sorga, urapilah hamba-Mu
untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kalau dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ini berbicara tentang imam-imam. Kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita juga harus benar-benar menyadari bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Dalam hal ini kita semua adalah hambanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa hamba Tuhan itu hanya seorang pendeta. Bukan, ya. Semua orang percaya yang berada di dalam Kristus Yesus, yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Itu artinya 100%, ya, segenap kehidupan kita adalah milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti kita adalah hambanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua kita sebagai orang percaya adalah hamba Tuhan atau hambanya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Itu artinya kita adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran berarti harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang adalah pemilik hidup kita, Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang kudus. Jadi kita harus sadar, kita sudah bukan lagi hamba dosa. Ketika kita ditebus di dalam Kristus, kita telah menjadi hamba kebenaran. Ditebus di dalam Kristus itu artinya kita ditebus dari segala pelanggaran salah dan dosa. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Roma pasal yang ke-6, lalu kita membaca ayatnya yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sekarang adalah hamba kebenaran, itu berarti kita sudah tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Saya ulang sekali lagi, kalau kita sekarang tahu bahwa kita adalah hamba kebenaran karena kita telah ditebus di dalam Kristus, itu berarti kita sudah tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita masih tetap hidup di dalam dosa, berarti kita kembali menjadi hamba dosa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34, firman Tuhan katakan begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi mari kita sadari akan hal ini.
Kalau kita tetap berbuat dosa, yang artinya kita terus menjadi hamba dosa, kita harus ingat, dosa tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita tetap hidup sebagai hamba dosa, dapat dipastikan kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Atau kita tidak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Tidak memperoleh hidup yang kekal, itu berarti kita tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Dan itu juga artinya kita akan terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal. Saudaraku, kalau kita mau kembali membaca Roma pasal yang ke-6, lalu kita melihat ayat 22 dan ayatnya yang ke-23, firman Tuhan katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan itu saudaraku, kalau dikatakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa, yang juga artinya setelah kamu ditebus dari dosa. Firman Tuhan katakan kamu menjadi hamba Allah. Artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita harus sadar kita semua adalah hambanya Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita hidup sebagai hamba Tuhan yang terus hidup di dalam kebenaran, maka buahnya itu adalah pengudusan hidup kita. Dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi kalau kita tetap hidup di dalam dosa, kita kembali menjadi hamba dosa, maka firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus benar-benar memiliki komitmen. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Kita harus hidup sebagai hamba kebenaran yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jika kita tidak hidup sebagai hamba Tuhan yang terus hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Ini kengerian yang sangat dahsyat. Tidak memperoleh hidup yang kekal berarti yang kita peroleh adalah kebinasaan yang kekal di dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa ketika kami ditebus di dalam Kristus Yesus, itu artinya kami dimerdekakan dari dosa dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu di sepanjang umur hidup kami. Lalu apa yang kami lakukan? Biarlah semua itu memuliakan Engkau ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.